Kembali bersama kami, Saudara. Dalam upaya mereformasi institusi Polri, pada Senin kemarin Polri menggelar dialog publik dengan mengundang sejumlah tokoh koalisi masyarakat sipil. Saya persilakan. Terima kasih Romo, luar biasa usianya, boleh izin saya sampaikan ya Romo ya, 89 tahun tapi semangatnya luar biasa. Ya. Bahkan luar biasa. Dialog bertemakan penyampaian pendapat di muka umum, hak dan kewajiban tindakan anarkistis menjadi tanggung jawab hukum, diisi sejumlah narasumber seperti akademisi Frans Magni Suseno, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, perwakilan Kontras Dimas Bagus, hingga pengamat politik Rocky Gerung. Dialog menjadi tempat koalisi masyarakat sipil menyampaikan masukan kepada Kapolri, khususnya terkait demonstrasi dan berlangsung selama 5 jam. Pertama kali dari saya mohon izin kesediaannya Romo Magnis untuk langsung memberikan. Jadi kalau kita bicara apa yang kita sebut sebagai reformasi sebetulnya basisnya adalah kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan, saya pakai satu istilah, deep psychology, psikologi dalam masyarakat kita adalah bimbangan, kecurigaan, ketidakpastian. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian ekonomi. Maka orang akan cari, siapa yang harus bertanggung jawab? Rasa nyaman harus mendahului rasa aman. Itu ide Kamtipmas. Saya merasa aman karena kampung saya di setiap gang ada satu kompi brimob. Memang saya rasa aman. Tapi saya tidak merasa nyaman. Itu soalnya. Kalau keadaan perang, rasa aman harus mendahului rasa nyaman. Dalam keadaan harmoni, demokrasi, rasa nyaman mendahului rasa aman. Dan itu tugas kepolisian. Usai acara, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera membebaskan Direktur Lokator Foundation Del Pedro Marhain bersama para aktivis lain yang ditahan terkait kerusuhan saat aksi demonstrasi Agustus lalu. Mereka juga berani menjamin para aktivis yang ditahan bukan pelaku kriminal, melainkan pejuang demokrasi. Kami juga menyampaikan kepada jajaran kepolisian hari ini, termasuk Bapak Kapolri, untuk membebaskan para aktivis yang hingga hari ini masih ditahan. Mulai dari Del Pedro Marhain, Sahdan Hussein, Harij, sampai dengan Muhammad Fahrur Rozi yang baru ditangkap kemarin dan ditahan oleh pihak kepolisian di daerah istimewa Yogyakarta dan diinterogasi oleh Polda Jawa Timur. Kami menjamin bahwa mereka adalah para aktivis yang memperjuangkan demokrasi, termasuk reformasi Polri, dan tidak terlibat di dalam berbagai tindakan kriminal. Kami telah mengajukan surat penangguhan penahanan dan kami mendesak jajaran pimpinan Polri untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atau restoratif justice. Merespons aspirasi dari sejumlah tokoh koalisi masyarakat sipil, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku hal itu menjadi masukan bagi Polri untuk perbaikan institusi. Kapolri bahkan berjanji diskusi dengan koalisi sipil akan terus berlanjut sehingga reformasi Polri yang diharapkan bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Teman kami dari institusi Polri ingin mendengar langsung dari teman-teman koalisi masyarakat sipil tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat sipil terhadap institusi Polri. Tidak hanya dalam hal penanganan unjuk rasa, tapi juga hal-hal lain yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat. Tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi terus bisa berlanjut, mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal. Dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan, melakukan transformasi, reform hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman.
Berkali-kali sudah Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kapolri membebaskan para aktivis yang terlibat dalam demo di akhir Agustus. Tak hanya itu, Ibu Negara keempat RI Sinta Nuria Wahid bahkan siap menjadi penjamin dibebaskannya para aktivis. Lalu apa yang membuat polisi tak kunjung membebaskan para aktivis pada demo Agustus? Kami diskusikan